Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada semuanya. Alhamdulillah amin. Pada selasa ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk bisa mengikuti pelajaran dalam acara kegiatan kita yaitu pengajian game setiap malam Selasa. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kekuatan beriman sehingga bisa menjadi acara pengajian yang baik sehingga bisa bermanfaat dari ilmu yang didapatkan dalam agama. Salawat dan salam semoga Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya yang juga kita ikuti sampai Hadirin jemaah rahmatullah, sebelum ini diizinkan MC menyampaikan acaranya di tempat pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, pengajian Al-Islam. Dan insyaallah kemarin ini dibawakan oleh Al-Ustaz Nabi Muhammad Mustafa SC. Kemudian yang keempat yaitu tanya jawab dan untuk barokahnya hari ini mari kita bersama-sama membuka acara pengajian ini membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin bahagia, kita dengarkan bersama-sama pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang akan dibawakan oleh anak-anak sahabat di Bapak Ibu. Di besaran ada sahabat. Pasang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih kepada sahabat yang telah mengatakan saya kesempatan semoga dia bermanfaat untuk kebenaran membuat yang baik yang bagian maka kita akan sama-sama kajian pengajian malam ini yang akan dibawakan oleh Ustaz dan Pak Mustafa Nasibadi pada beliau di Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana wa ni'matan iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du. Dan muhtaramin hadirin ulama, ustaz, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini Allah takdirkan kita bertemu kembali di dalam majelis yang mulia kepada kehadiran kita tempat ini senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa niatan untuk menambah waktu di rumah Allah dengan niat bertiga. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam beberapa waktu depan juga dinilai sebagai ibadah i'tikaf di masjid ini di rumah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sama-sama melanjutkan belajar kita tentang ayat dari Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan dari surat-surat yang ada di juz 30. Kita terakhir membahas surat Al-Kawthar. Insyaallah kita akan melanjutkan membahas tentang surah Al-Ma'un. Jadi yang membawa mushaf boleh dibuka untuk semakin mudah ya, mengikuti. Bisa juga sampai membuka aplikasi Al-Quran di HP-nya sambil melihat. Mudah-mudahan semakin berkembang terbanyak kita melibatkan semuanya, karena sudah mulai surat yang kita bahas sejak tanggal-tanggalnya. Kemarin ada masih bisa ditulis, kalau tulis kalau sudah mulai panjang cukup memakan waktu untuk menulis. Alhamdulillah kita dengan aplikasi dengan Al-Quran sambil melihat, insyaallah sama, insyaallah lebih dekat dengan penglihatan kita, insyaallah. Sebelum kita sama-sama membahas, akan saya bacakan terlebih dahulu surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Kalau kami melihat tulisannya insyaallah lebih enak ya. Sekarang sudah canggih semuanya, bisa pakai aplikasi di HP kita semuanya sudah ada Al-Quran. Selanjutnya kita sedikit membahas tentang hukum-hukum tajwid yang ada di dalam surat Al-Ma'un. Ini mempunyai hukum bacaan nama huruf roh. Huruf roh ini mempunyai hukum bacaan roh tebal dan roh tipis. Kalau ada roh berharokat fathah maka termasuk bacaan roh tebal. Ya. Bacaan roh tebal. Atau di dalam bahasa tajwidnya biasa disebut dengan roh tafkhim, ya, roh tebal. Ini biar kita paham ya, karena ada di sebagian wilayah di Indonesia ini nggak bisa baca roh tebal, ya, bacanya ra, karena nggak terbiasa membaca roh tebal, roh, rohnya dibaca ra. Jadi maksudnya roh tebal ini punya metode cara membacanya, ya, ditebalkan, dipenuhkan di mulutnya, lisannya, lidahnya itu ke atas, bilangnya tadi Allah anta, ya, dalam bacanya. Jadi biar kita paham sedikit ya. Kemudian ain, Allah ain, ada hamzah berharokat fathah, setelahnya ada ya harokatnya sukun, ain. Nah itu bacaan apa? Hukum bacaan madlayin atau madli. Nah gitu ya, madli. Kita juga paham ya, ada hukum bacaannya. Aro'aita, ya, rohnya tebal. A-nya tipis, A tipis. Kadang-kadang kalau bergandengan atau berdekatan dengan huruf yang tebal itu kadang-kadang yang tipis jadi ikut tebal, gitu ya. Jadi aro'aita dibaca oro'oito, gitu ya. Ini penting untuk pembiasaan, tipis diberi haknya tipis, a, roh tebal, a tipis, roh tebal, a tipis lagi. Aro'aita alladhi yukadzibu biddin. Kemudian aro'aita alladhi apa hukum bacaan? Ini masuk ke dalam pembahasan alif lam. Alif lam itu ada yang dibaca lamnya, ada yang tidak dibaca lamnya. Kalau lamnya dibaca
maka itu disebut dengan izhar qamariyah. Izhar artinya jelas, qamar artinya perhubungan. Jadi alif lamnya dibaca. Nah, kalau di sini lamnya tidak dibaca, jadi alif, jadi huruf kata alladzi itu adalah susunannya terdiri dari huruf alif, lam, dan alladzi. Jadi lam yang pertama nggak dibaca, kemudian diidghamkan dengan lam yang kedua. Jadi yang kita baca itu adalah lam yang kedua, makanya kita tasydid alladzi. Ya. Nah, itu apa namanya? Kalau nggak dibaca, nah kalau di sini lamnya tidak dibaca, dilebur, maka disebut dengan idgham syamsiyah. Contoh yang lain, Ar-Rahmanir Rahim, tulisannya alif lam ra, tapi lamnya tidak dibaca, langsung dibacanya langsung ke huruf ra, ar-ra, bukan al-rahman, tetapi ar-rahmanir rahim, lamnya tidak dibaca, dilebur. Ini termasuk bacaan idgham syamsiyah. Alladzi di kasrah diikuti dengan huruf ya sukun. Alladzi bacaan apa? Maqtabi. Maqtabi itu kuncinya 3. Kalau ada fathah, setelah fathah ada alif, berarti maqtabi. Yang kedua, dhamma diikuti wawu sukun. Kemudian kasrah diikuti ya sukun. Di cara membaca maqtabi berapa panjangnya? 2 harokat. 2 harokat saja. Bagaimana cara membacanya? Di ayun alladzi, di tekan sedikit, itu sudah 2 harokat. Alladzi yukadzibu biddin, dan kepanjangan ayunnya alladzi yukadzibu sudah menambah dari haknya, jadi cukup 2 harokat saja. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya, alladzi baca untuk 2 harokat. Tekan sedikit ayun, itu bacaan 2 harokat. Kadang-kadang kita membacanya sampai mikir, ya, setelah ini bacaan apa jadinya kepanjangan. Ara'aital ladzi yukadzibu, ini nggak boleh ya. Kalau masuk belajar ya, ini perlu terus sempurna. Alladzi yukadzibu biddin, yukadzibu. Nah ini contoh yang kedua, biddin. Jika ada alif lam apa? Syamsiyah. Karena lamnya nggak dibaca, bukan biddin, ya, tapi biddin. Cara membedakan lam yang dibaca dengan lam yang tidak dibaca dalam Al-Quran, kalau lamnya dibaca tandanya di atas lam ada sukun, ya. Kalau lamnya dibaca di atas lamnya ada sukun. Kalau lamnya nggak dibaca berarti idgham syamsiyah. Tanda dalam Al-Qurannya itu biasanya di atas lamnya nggak ada apa-apa. Di huruf setelah lam itu hurufnya bertas. Kita lihat ini dalnya ada tasdid, betul? Lamnya nggak ada harakat sukun, betul? Nah, ini cara membedakan antara alif lam syamsiyah dengan alif lam qamariyah. Yang lamnya dibaca qamariyah, yang lamnya tidak dibaca syamsiyah. Cara membedakannya secara tulisannya begitu. Kalau
lam yang dibaca biasanya di atas lam ada huruf, ada harokat sukun, gitu ya. Kalau lamnya tidak dibaca, tidak ada harokat sukun, tetapi huruf setelah lam itu hurufnya berharokat tasydid. Seperti di ayat ini, yugadzibu biddin, dalnya ada tasydid. Kemudian biddin itu maqamiyah, tetapi berhenti karena waqaf. Maka ini hukum bacaan apa? Ma'arif lis-sukun, ma yang bertemu dengan sukun karena waqaf. Maka secara membaca ma'arif lis-sukun pilihannya 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang biasa umumnya dipakai 4 harokat, gitu ya, untuk membedakan antara tabi'i dengan mat yang lain. Maka dibaca 4 harokat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sekarang menghitung 4 harokat, ya. Harokat itu artinya gerakan, ketukan. Jadi pas di tujuan keempat berhenti. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Pas keempatnya. Hitung ini harus dibiasakan. Kalau dibiasakan karena ada ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita baru 2. Dan harus sama 4. Jadi harus sama ketukannya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, 4 ketukan sama ya. Jadi jangan sampai terlalu cepat, satu yang lain cepat, yang lainnya harus sama. Ini namanya intonasi. Kemudian fadzalika, ada mat dan fathah di alif, bacaan apa? Ma tabi'i, biasa. Fadzalika alladzi, sama kayak tadi, alladzi alif lam apa? Syamsi, dalam syamsiyah di kasrah diikuti as-sukun, bacaan maqtabi'i. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Nah, di sini ada contoh al-yatim, alif lamnya dibaca. Coba kita lihat alif lam, di atas lam ada tanda sukun. Ada tanda sukun? Ada ya. Nah, ini cara membedakan antara lamnya yang dibaca dengan lam yang tidak dibaca. Jadi ada tandanya alif lam qabliyah. Jadi lalu dibaca yad'ul, ya. Nah, huruf setelah lam tidak ada tasydid. Nah, ini bedanya. Yatim maqtabi'i bertemu dengan sukun karena waqaf, bacaan apa? Ma'arif lis-sukun. Berapa harokat bacanya? 4 harokat. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ya, nanti mau bacanya cepat juga nggak apa-apa, yang nanti baca sama. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya, jadi itu ditentukan intonasi lagunya. Kalau lagunya pelan, berarti ketukannya juga pelan. Ya, kalau mencoba tilawah Al-Quran, mencoba qiraah, biasanya banyak panjang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi hitungannya harus sama, ya. Ayat yang surat ayat yang ketiga, wala la
alif bacaan matabi'i. Berapa panjangnya matabi'i? 2 harakat. 2 harakat. Harakat belasnya di layu. Wala yahuddu ala fathah diikuti alif bacaan matabi'i ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ta'am ain berharakat fathah diikuti alif bacaan matabi'i. Ta'amil alif lam apa? Alif lam apa itu? Qamariyah. Alif lam dibaca tidak? Dibaca. Tandanya di situ apa? Sukun di atas lam. Berarti lamnya dibaca. Ta'amil miskin. Nah, matabi'i bertemu dengan sukun karena mata bacaan apa? Alif lisukun. Panjangnya berapa? 4 harakat. 4 alif lisukun. Boleh pilihan, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi biasanya kita membaca yang bagus, bacanya 4 harakat biar berbeda dengan matabi'i. Ta'amil miskin. Jadi tempatnya gitu ya. Miskin. Fawailul lil musallin. Fathah setelah fathah ada yang sukun. Berarti itu bacaan apa? Lain. Fawail. Fathah setelah fathah ada yang sukun. Fawailul tanwin bertemu dengan lam bacaan apa? Idgham bila guna. Idgham apa artinya? Idgham artinya masuk, lebur. Jadi nun sukun atau tanwinnya lebur ke huruf lam. Fawailul hilang, tanwinnya hilang. Aslinya tulisannya fawailun, nun sukun atau tanwin. Karena ketemu dengan lam, maka diidgham, dimasukkan, dilebur jadi hilang. Gak kelihatan, langsung ke huruf lam berikutnya. Fawailul, terus tanpa mendengung. Idgham bila guna. Idgham bila guna hurufnya ada berapa? Ada 2, lam dan ro. Jadi kemudian lam. Fawailul lil musallin. At-tabi'i di akhir karena waqaf mad alif disukun. Berapa panjangnya? 4 harakat lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina sama kayak tadi ya. Alif lam syamsiyah. Lamnya di sini masuk di lam yang kedua. Alladzina hum an min mati bertemu dengan huruf ain. Hum an bacaan apa? Bacaan apa? Idhar syafar. Idhar apa artinya? Jelas. Idhar artinya jelas. Syafar artinya bibir. Jadi jelas di bibir. Alladzina hum ansar. Hum an karena jelas idhar nggak boleh lama-lama. Misalkan contoh yang salah,
alladzina hum an kelamaan. Nanti berubah hukumnya karena ini idhar, jadi satu ketukan saja hum an langsung pindah ke huruf ain. Idhar syafawi. Idhar syafawi ini kalau ada mim sukun, di sini kan mim sukun ya. Mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Namanya ini. Di idhar syafawi kalau ada mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Nah, di sini ketemu dengan huruf ain, maka dibaca jelas. Alladzina hum an shad. Nun mati sekarang. Nun mati setelah nun mati huruf shad. Nun mati bertemu dengan huruf shad bacaan ikhfa. Apa artinya ikhfa? Samar. Apa yang disamarkan? Yang disamarkan itu adalah nunnya. Nunnya disamarkan dengan huruf shad. Gitu ya. Disamarkan dengan huruf shad. Jadi ain 100% dibaca nunnya. Ain dibaca. Tapi karena huruf shad berkurang samar nunnya. Ya, ini namanya sama. Huruf ikhfa ada berapa? Ada 15. Apa saja? Nah, digabungkan di dalam nama sifdatana kam jada syakhsun qad sama tumayyiban zidfituqan do'dhalima. Ya, sif swat ba huruf ba tanan ta banyak dari 15. Cara membaca ikhfa disamarkan langsung membentuk makhraj huruf apa di situ ketemunya. Kalau ketemu dengan huruf shad, maka lisan kita atau bibir kita itu sudah langsung membentuk huruf shad. Ansor, ya, tidak bisa kemudian membaca ikhfa itu ansor, ya, jadi langsung. Dan di sini termasuk ikhfa yang tebal. Ada ikhfa tipis, ada ikhfa tebal. Kenapa ikhfa tebal? Karena di sini ketemu dengan huruf isti'la. Shad termasuk huruf isti'la. Huruf isti'la ada berapa? Ada 7 huruf yang makhrajnya nempel ke langit-langit, dikumpulkan di dalam kalimat khussa dhin qil kha sha dal ghain qa qaf dha. Ini namanya huruf isti'la, huruf yang di atas langit-langit nempel, huruf yang berat-berat. Kalau ada nun sukun bertemu dengan huruf isti'la dan istilah termasuk huruf ikhfa, maka cara membacanya ikhfanya harus tebal. Jadi ansolatihim, jadi nggak bisa membaca ansolatihim ya, kurang sempurna. Jadi harus ditebalkan juga. Alladzina hum an sholatihim sahun. Hati-hati, shad huruf tebal, lam tipis. Kalau kita nggak terbiasa membedakan antara yang tebal dengan yang tipis, kadang-kadang yang tipis ke bawah atau sebaliknya tebal ke bawah tipis. Jadi perubahannya seperti sholat. Kalau enggak ada solo. Kalau di masjid dulu ada orang yang ada, ayo
ala sholat. Sholat bukan sholat. Karena apa? Karena membawa lamnya ke bawah dengan huruf shod ke bawah. Padahal lam di sini adalah bacaan yang tipis. Gitu ya. Alladzina hum an sholat. Cara menitiskan dibuka anunya, mulutnya. An sholatihim sahun. Hayya 'alas sholat. Nah, gitu ya. Apa? Lam tipis. Sahun baca nama. Di sini ada sholatihim mim mati bertemu dengan sin bacaan apa tadi? Idhar syafawi. Dibaca sholatihim sahun. Fathah diikuti alif bacaan Al-Tabi'i bertemu dengan huruf sukun karena Allah Al-Alif disukun. Lanjut alladzina sama kayak tadi ya, alif lam syamsiyah di Al-Tabi'i kasar diikuti sukun hum mimati bertemu dengan ya bacaan idhar syafawi. Tadi kan ya, idhar syafawi kalau ada mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan cara kembalinya jelas. Alladzina hum jangan kelamaan. Kelamaan ini kan jadi idhar, jadinya ikhfa. Hum yuron. Ya, ada aturannya. Jadi jangan kelamaan. Alladzina hum yura'un. Ini adalah yura'un satu kata. Yura' Al-Tabi'i bertemu dengan hamzah. Kalau ada Al-Tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat disebut bacaan wajib muttasil. Mat artinya panjang, wajib artinya wajib. Ya, ini hukumnya wajib dibaca panjang. Berapa panjangnya? Kita samakan dengan baca ismul fasil, bacanya 4 harokah. Dan terbiasa disiplin ya. Kita alladzina hum yura'un. Jadi pas di bulan keempat itu adalah harokat yang keempat. Yura'un 4 harokat. Ya. Mat wajib muttasil tandanya di dalam Al-Quran itu berbeda dengan majaz. Ya. Bagi kita yang tidak ngerti bahasa Arab, apa yang membedakan antara mad jaiz dengan mad wajib? Kalau mad wajib dalam satu kalimat, kalau mad jaiz di lain kalimat. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Sama-sama mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Kalau mad wajib itu ada lancip ininya, layarnya, benderanya, lancip begini. Sini dulu baru ke sini. Itu gambarnya kalau wajib muttasil. Kalau majaz munfasil itu benderanya begini ya. Ngalir. Nanti lihat perbedaannya ya. Nah, kalau di sini wajib muttasil. Karena dalam satu kalimatnya. Coba kita baca. Alladzina hum yura'un. Sama kayak tadi ya, maf'alin lissuku. Wa yang mim mati bertemu dengan nun bacaan
idhar syafaqin, jelas ya. Jadi jangan sampai keenakan lagunya wa yamna'una, ini kelamaan gitu ya. Jadi jangan sampai bawa lagu harus ya boleh, tapi jangan sampai merubah untuk tajwid. Alladzina hum yura'un wa yamna'un, langsung ya, wa yamna'un, sekali lagi ya, satu tukar sini, wa yamna'un al-ma'un, jangan sampai keenakan lagunya wa yamna'una, ya, dia tahu bahwa itu tidak seharusnya begitu, karena ini bacaan idham, jelas, cuma satu tulisan saja. Wa yamna'una al-ma'un, al-ma'un alif lam apa itu? Qamariyah. Lamnya dibaca atau tidak? Dibaca. Tandanya di atas lam ada suku. Al-ma'un, ma'un, ma'arif bisuku. Kita baca bareng-bareng pada ayat 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Di ayat keempat itu ada kalimat fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Kemudian di situ ada tanda lam alif, biasanya disambung dengan ayat berikutnya karena maknanya agar tidak terputus. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Masa orang sholat celaka? Dan biasanya dilanjutkan. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Umumnya begitu. Boleh juga kalau berhenti boleh. Kenapa? Karena yang berhenti adalah mengambil keindahan Al-Quran dari sisi lafaznya. Nah, yang pertama yang disambung itu ambil dari sisi maknanya, ya tidak terputus maknanya. Tetapi kalau yang berhenti di setiap ayat, itulah ada keindahan Al-Quran. Kalau di dalam ilmu arud wal qawafi, dalam keindahan struktur bahasa, arud wal qawafi itu di akhir setiap ayat itu ada kesamaan. Di sini hurufnya sama, yaitu huruf nun semua. Ya, bila binti yatu'ul yatim, sedikit ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Diakhiri kebanyakan dengan huruf nun. Dan itu adalah keindahan syairnya. Karena Al-Quran itu mempunyai mukjizat, di antaranya dari sisi maknanya mukjizat, dari sisi lafaznya pun juga mukjizat. Dan ini menantang, mengunduli orang-orang
yang saat itu membanggakan sastra Arab. Orang-orang Arab, makanya kalau belajar sastra Arab itu biasa belajar sama syair jahiliyah, syair jahiliyah. Jadi mereka itu punya syair sebelum turunnya Al-Quran, mereka membanggakan keindahan bahasa mereka. Ketika turun Al-Quran dengan nilai sastra yang lebih tinggi dari yang mereka miliki, maka itu kemudian melemahkan mereka. Itulah disebut dengan mu'jizat. Mu'jiz, apa artinya mu'jiz? Dari kata-kata ajaza, lemah. Mu'jiz artinya melemahkan. Jadi Al-Quran mu'jizat. Mu'jizat Al-Quran berarti ada kehebatan Al-Quran, kekuatan Al-Quran yang melemahkan yang lain dari segi sastranya, dari segi bahasanya, lafaznya, dan juga dari segi maknanya. Jadi tentang Al-Quran, faktu bi suratin min mithlihi, datangkan satu surat yang menyamai Al-Quran, minimal sama dengan Al-Quran. Wa syuhada'akum in kuntum shadiqin, panggil para saksi kamu kalau dia bisa menyaksikan kebenaran dari apa yang kamu buat. Makanya itu yang diantaranya ada orang-orang kafir yang kemudian membuat Al-Quran tandingan, bikin satu surat Al-Fil. Dalam Al-Quran ada surat Al-Fil, tapi luar biasa dari sisi lafaznya, luar biasa dari sisi maknanya juga luar biasa. Tetapi sastra yang dibuat oleh mereka, Musailamah Al-Kadzdzab, membuat surat Al-Fil yang hanya dari sisi lafaznya saja, tapi maknanya nggak ada yang istimewa. Dia bikin Al-Fil, wa ma adraka mal fil, khurtumun tawil. Al-Fil, baca. Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa itu baca? Khurtumun tawil, hewan yang belalainya panjang. Siapa yang tidak tahu? Mereka tidak mengerti. Tapi coba kita lihat surat Al-Fil yang ada dalam Al-Quran. Apa awalnya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, faj'alahum ka'asfin ma'kul. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tidakkah kalian melihat bagaimana Tuhanmu memperlakukan pasukan gajah? Itu sejarah yang berkaitan dengan mereka. Dibandingkan di dalam Al-Quran, kejadian Raja Abraha menghancurkan Ka'bah niatnya, tapi mereka sendiri yang kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gambaran terkait dengan tata cara membaca Al-Quran, ada yang berhenti di setiap ayat, ada yang melanjutkan di beberapa ayat, karena dipahami ayat itu kalau dibaca terputus maka tidak cocok maknanya, ya. Seperti yang ada di surat yang kita baca Al-Ma'mun, yang fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Berdiri sini masa sholat selatan, kemudian disambungkan fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim
alaihim sahun, maka celakalah orang yang sholat, yaitu alladzina hum, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, itu yang celaka yang begitu. Kalau yang khusyuk, yang benar, yang sholatnya betul-betul menghadirkan ketentraman jiwa, khusyuk dan bisa melahirkan ketakwaan, maka itu tidak termasuk celaka. Ya, al-aita, kita sedikit membahas al-aita alladhi yukadzibu bid-din. Di situ adalah huruf istifham, huruf pertanyaan. Kalau Al-Quran dimulai dengan pertanyaan, Al-Aita, tidakkah kamu melihat? Ya, apakah kamu melihat? Tidakkah kamu melihat? Kalau secara bahasanya begitu ya. Al-Aita, tidakkah kamu, apakah kamu melihat? Alladzi yukadzibu bid-din, atau bahasa yang lain, tahukah kamu? Nah, gitu ya. Pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi biasanya kalau ada pertanyaan itu di awal berbicara tiba-tiba muncul pertanyaan. Untuk apa? Menjalbil intiba, untuk menarik perhatian. Ini keindahan dalam bahasa, untuk menarik perhatian. Kalau datang-datang saja mungkin biasa-biasa. Jadi ada bentuk yang lain. Al-aita alladzi yukadzibu bid-din. Tahu nggak kamu? Ada orang hari ini. Oh, gitu ya. Jadi kalau dibuat ceritanya begitu pembawaannya, jadi orang jadi akan mendengarkan setelah itu. Al-aita alladzi yukadzibu. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, gitu ya. Kemudian khitab atau lawan bicara Allah di sini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat dari bentuk susunan kalimatnya, ini surat Makkiyah, tetapi dari segi maknanya ini termasuk kategori surat Madaniyah. Ada sebagian Makkiyah, sebagian Madaniyah. Karena di dalamnya berbicara tentang munafik, berbicara tentang riya di dalam salat, dalam ibadah. Sementara munafik itu tidak ditemukan, tidak muncul dalam periode dakwah Nabi Muhammad ketika di Mekah. Munculnya orang-orang munafik itu ketika Rasulullah berada di Madinah. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Jadi antara ayat 1 dengan ayat 2, ayat 1 di sini hukum ya tentang orang yang mendustakan agama. Kemudian ayat kedua itu adalah penjelasan dari ayat pertama, yaitu biasanya kalau kita menemukan kata-kata alladzina, dzalika alladzi, itulah orang-orang yang yaitu yatim, satu orang yang mendustakan agama. Apa termasuk mendustakan agama? Dan juga bid-din ya, itu karakternya salah satunya adalah orang yang menyakiti anak yatim. Dan sini menjadikan perhatian kepada kita. Yang harus kita lakukan adalah sebaliknya menyayangi anak yatim, memberikan perhatian kepada anak yatim. Kemudian ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mengancam orang, tidak memotivasi orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Artinya bukan hanya dulu, tapi orang yang mampu dirinya maka dia harus memberikan makan kepada orang miskin. Ini adalah menunjukkan ayat-ayat tentang kepedulian
yatim, yang berhutang, miskin. Nah, kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga atau ciri-ciri yang ketiga orang yang mendustakan agama, fawailul lil muslimin. Kemudian yang berikutnya adalah celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang seperti apa sholatnya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya. Lalai itu maknanya bisa pelaksanaan sholatnya lalai, artinya dia sholat tetapi sholatnya masih hanya pada gerakan, ya, hatinya tidak bersama dengan setiap gerakan, hatinya tidak bersama dengan setiap kalimat yang dibaca. Ya, hanya sholat itu jadi gerakan saja. Nah, ini termasuk yang antara juga yang sahur. Tetapi itu sudah sangat bagus ya, dibandingkan orang yang tentu menunda sholat, dibandingkan dengan orang yang tidak berjamaah. Tapi ketika orang berjamaah, orang tidak khusyuk, kalau ada satu orang khusyuk, maka dihitung semuanya khusyuk. Ini salah satu keutamaan sholat berjamaah, Dan jadi penting fawailul muslimin, termasuk ya orang yang apalagi yang paling parah tentunya adalah meninggalkan sholat. Paling parah adalah meninggalkan sholat. Ada yang lebih ringan dari yang meninggalkan sholat, ada sholatnya mungkin akhir-akhir tunda-tunda, itu termasuk juga sholat di sama. Jadi kamu di antara orang-orang yang lalai dalam sholatnya itu adalah alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Apa itu yura'un? Yura'un itu dari kata-kata riya. Apa itu riya? Riya itu dari kata-kata melihat, ma'ayah. Sudah hadis Rasul yang menyebutkan arqiyatu akhfa min dabibin namlati as-sauda fi lailatul zulma ala miskil asfar. Riya itu lebih samar, lebih tidak terlihat dibandingkan dengan langkahnya semut hitam di malam hari yang berjalan di atas pakaian warna hitam. Jadi kebayang ya, di rambut ada, kalau di rambut kita rambut masih hitam ya. Di atas rambut ada semut warna hitam, gitu ya, melangkah. Nah, riya itu lebih samar dibandingkan langkahnya semut hitam di malam hari, di malam hari dan di tempat yang hitamnya, pakaian yang hitam, hitam, itu saking lembutnya riya. Jadi kadang-kadang riya ini luar biasa. Riya yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya kalau dalam hal yang fardu, kalau ibadah-ibadah yang sifatnya wajib, itu memang harus wajib diperlihatkan, karena itu adalah syiar. Ya. Kalau kita sholat di masjid, takut riya, akhirnya bikin terowongan di bawah masjid dari rumah, dari kelihatan orang. Dan begitu. Jadi ibadah wajib harus disyiarkan, harus memandangkan, untuk disyiarkan, maka harus keluar suaranya. Namun ibadah-ibadah yang sunnah, kalau itu tidak dilakukan, adalah sesuatu yang tidak menimbulkan dosa. Tetapi kalau nilai sudah terbiasa sampai kepada amalan yang sunnah, sampai juga amalan sunnah itu yang sudah dilakukan ditinggalkan, sudah biasa, maka kita yang harus
lembut, sangat sangat namanya ria itu perubahan di dalam hati. Makanya hati itu kan disebut dengan qalbun. Qalbun itu bisa bil qalbi li taqallubi, karena disebut dengan hati itu suka bolak-balik, selalu berubah, gitu ya. Dipuji, kadang-kadang berubah motivasinya. Kemudian nanti dicela, ejek, nanti muncul rasa dendam dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi cepat berubah, namanya hati. Mengendalikan semuanya, dijaga hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya adalah bagaimana kita menjaga seluruh amal ibadah kita termasuk sholat. Karena kalau orang munafik di sini adalah yurahu, di sini adalah kepada siapa yang ayat ini sindirkan, maka disuruh sindirkan kepada orang-orang munafik. Yang ada munafik itu adalah di Madinah. Pada saat turunnya ayat itu Rasulullah menghadapi orang munafik itu ada di Madinah. Di sini itu juga menjadi nasihat untuk kita semuanya untuk senantiasa menjaga hati kita dalam setiap amalan. Ada amalan yang zahir, ada amalan yang batin, gitu ya. Ada amalan yang diperlihatkan dan kemudian kita sudah terbiasa. Memang juga harus terbiasa kita ini ya. Ibadah kemudian tidak terpengaruh dengan ujian orang lain, bahwa ibadah kita mutlak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kebaikan yang sifatnya sunnah, kemudian kalau betul-betul tidak diperlihatkan sama sekali, itu masya Allah banyak kayak apa begitu ya. Sementara orang-orang yang melakukan kejahatan itu dengan bangga itu memperlihatkan, gitu ya, di media sosial, di televisi, kemungkaran itu orang berani terang-terang, sementara kebaikan itu tadi ya, amal berlian dan sebagainya. Maka bagaimana kita terbiasa untuk melakukan kebaikan ya, hati kita bisa terbiasa dan tidak terpengaruh dengan ujian, karena ibadah kita itu murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kadang-kadang bisa dulu apa yang kita dari rumah niat tulus ikhlas karena Allah, di tengah jalan ketemu orang dipuji, muncul rasa bangga, motivasinya berubah bukan lagi karena Allah. Ya, memang harus betul-betul kita terbiasa untuk menjaga kita agar kita terus semua dalam ibadah apapun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu sudah cukup lama. Maaf jadi maaf saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih baik kepada guru sekalian masuk ke sesi dialog. Silakan ada pertanyaan maka guru ada pertanyaan. Baru ini Sejauh itu
asal secara syariat ya, secara syariat perempuan lebih sholat di rumah, gitu ya. Kenapa? Karena keadaan yang ada di daerah Indonesia dengan di daerah sana itu berbeda ya. Kalau di Indonesia relatif aman, sementara kalau di Arab khusus ya, di Arab itu tidak cukup aman bagi perempuan, ya, perempuan. Ya banyak faktor. Jadi makanya untuk menghindari adanya fitnah, menghindari munculnya syahwat dan sebagainya, makanya itulah kemudian dapat-dapatnya perempuan sholat yang paling afdal di rumah. Tapi ada di antara istri Rasulullah itu yang sholat di masjid, karena ingin sholat di belakang Rasulullah, ingin sholat di belakang Rasulullah SAW. Ini tidak bisa dilarang, ya. Orang-orang itu yang punya semangat untuk sholat di belakang imam, di belakang Rasulullah, kemudian ada yang terpasti Rasulullah yang senang untuk sholat di masjid di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau memang yang kondisinya aman, ada masalah untuk kita di masjid, kemudian dia lebih mendapatkan kekhusyuan di masjid, maka tidak ada masalah. Mungkin karena ada dia masjid tidak menimbulkan fitnah, kemudian mungkin sebagian tempat masjid tadi awalnya terbuka misalnya ya, sehingga kemudian menimbulkan syahwat bagi orang lain lagi misalnya begitu. Itu yang untuk menjaga hal yang sedemikianlah kemudian afdalnya itu tidak dilarang, dilarang dengan sabar di selama masjid. Kemudian Allah Taala Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai Ustaz tentang makna salah satu Ustaz Al-Mu'min untuk menyayangi anak yatim. Tapi dalam bulan Muharram itu istilahnya umat Islam itu bulan Muharram bulan anak yatim. Jadi dari makna al-ma'um itu kan 3 bulan Muharram ya kan. Tapi ada kita melaksanakan satu anak yang itu di bulan Muharram, bulan Muharram itu bulan anak yatim. Mungkin itu kalau penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sering mendengar Muharram bulan anak yatim ya. Sesungguhnya perhatian kasih sayang kita kepada anak yatim itu ya seharusnya adalah sepanjang tahun, sepanjang tahun. Bentuk perhatian kita kepada anak yatim itu macam-macam. Yang paling ideal itu kita menanggung. Kata Rasulullah juga, ana wa kafilul yatim kahada ini fil jannah. Saya dengan orang yang menanggung anak yatim seperti ini di surga. Sangat dekat ya, derajat itu dengan jannah. Mengisyaratkan seperti ini. Dekatnya Rasulullah dengan orang yang menanggung anak yatim. Menanggung itu bukan setahun sekali. Menanggung itu betul-betul yang menjadi ayahnya, menjadi orang tuanya,
menanggung semua kebutuhannya, itulah apa namanya yang sangat ideal. Maka tetapi realitasnya kondisinya sangat macam-macam ya. Di Indonesia ini dibuat momentum ya, dibuat momentum. Jadi di hari-hari besar Islam, di Ramadan ini kan setahun sekali juga ya. Ramadan ada, nanti di Arab ada, nanti Maulid Nabi ada, Rajab Muslim ada ya. Itu menurut saya itu adalah hanya untuk momentumkan saja, untuk memudahkan orang, untuk mengajak orang untuk lebih mudah mendefinitifkannya ketika disebut satu momentum sebagai bulan ya. Tapi kalau yang paling ideal tadi ya, mengkafal lagi jadi itu secara rutin dan terus menerus. Tidak semua orang mampu dengan jumlah anak yatim yang sekian. Kemudian ada kelembagaan seperti di masjid ini membuka ada layanan zakat, itu harapannya agar bisa lebih sistem bisa terus menerus begitu ya, bisa sampai ya setiap bulan, bahkan sampai bagaimana bisa pendidikannya diperhatikan sampai dia tidak terpengaruh dengan pengaruh negatif orang segalanya, sehingga mungkin dia lebih sekolah yang baik, memberikan edukasi yang baik, untuk sampai menjadi kader, menjadi ulama. Itu luar biasa. Itu yang diharapkan seperti itu. Ya, kita pernah mendengar dari layanan program yang diberikan oleh lembaga-lembaga zakat, biasanya ada beasiswa ulama, beasiswa yang dimaksudnya tadi untuk mungkin anak itu berpengaruh negatif. Karena kan anak yatim mungkin secara pendidikan orang tua rendah, kemudian tidak terperhatikan, kemudian akhirnya pergaulan yang tidak baik, kemudian akhirnya menjadi tumbuh menjadi orang yang tidak baik. Kalau kita bisa memberikan perhatian dalam hal ini, misalkan bisa mengarahkan diberikan sekolah yang bagus sampai kemudian menjadi orang yang bermanfaat. Maksud dari dia bulan-bulan untuk memotivasi orang untuk memberikan perhatian pada momentum tertentu. Idealnya adalah sepanjang hayat, maka dia bisa continue itu, maka harus ada yang secara khusus menangani yang itu lembaga-lembaga yang mungkin ada yang khusus, ada lembaga yang lain, ada lembaga yang nanti ada yang khusus menangani ada itu. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan berat. Bagaimana agar sholat kita khusyuk lillah karena Allah? Saya jawab belum bisa. Jadi tentu menjadi PR kita semuanya. Kita ingin betul-betul sholat kita sholat yang berkualitas, sholat yang bagus. Yang pertama ya itu yang diajarkan oleh ulama kita, sholat yang pertama kita penuhi dari sisi syariatnya, dari sisi yang dohir. Yang dohir itu terlihat umur sholat yang baik, itu sambil yang soft pertama, soft atau pertama. Kemudian pakaian yang kita gunakan untuk sholat itu pakai pakaian yang
bagus. Juga dalam Al-Quran itu khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin, pakailah pakaian yang terbaik ketika kalian sholat di masjid, dan gunakan yang bagus. Karena apa? Dia bila sunnahnya pakai wangi-wangian, ya kita dilarang sholat berjamaah kalau habis makan bau kita sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang. Itu upaya dari sisi Allah, ya. Kemudian tepatan waktunya, kemudian wudhunya yang sempurna, kemudian wudhu pun juga dengan penuh kehadiran hati kita kan kalau kita belajar dari ulama-ulama tasawuf itu setiap bagian itu ada doanya. Ketika membasuh muka ada doa, ketika membasuh tangan ada doa. Allahumma bayyin wajhi, karena tarbiyah wudhu seperti kau ya Allah, kita membasuh muka, ya Allah putihkanlah wajah di hari saat itu wajah bersinar, maka dia wudhu. Kemudian ketika membasuh tangan kanan ada doa, Allahumma inni as'aluka Allahumma a'ti kita biyamin, ya Allah berikan kita pun nanti pakai tangan kanan. Ini mohon kepada Allah, kan kalau menerima catatan amal kita menggunakan tangan kanan berarti amal kita baik, gitu ya. Tangan kiri juga begitu, gitu ya. Namanya bukan untuk dia juga dari shiman. Kalau saya beri kepada jadi kemudian catatan amal menggunakan tangan rambut, Allahumma hatta sya'ri wa basyari abadna, ya Allah halangilah rambutku, kulitku masuk ke dalam neraka. Jadi menghadirkan sampai seperti itu, jadi menghayati setiap gerakan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar gerakan-gerakan yang kering, ya, tapi gerakan-gerakan yang penuh dengan makna, semakin dihayati dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bersuci akan bertemu dengan kita yang suci al-Qudus. Kemudian yang diajarkan dalam juga bahwa kita harus hadir hati kita juga ketika sholat. Makanya madzhab Syafi'i dalam masalah niat ada talaful niat sholli fardal maghrib, untuk mengkondisikan sebenarnya talaful mengkondisikan dari yang sebelumnya aktivitas yang lain sebelum masuk ke sholat, dikondisikan, ya, agar kita sudah betul-betul siap untuk melaksanakan sholat. Dalam madzhab Syafi'i hukumnya sunnah, talaful ini madzhab yang lain tidak, ya. Pertama posisikan, ya, sampai kalau Imam Ghazali mengajarkan niat sholat itu susah kan. Jadi untuk memulai menghadirkan di dalam hati itu kita mulai dari kalimat Allah itu niat di dalam hati sampai itu isinya adalah niat menata hatinya bahwa kita sedang melaksanakan sholat. Jadi agak susah tapi itu ulama tasawuf itu karena dari menghasilkan kualitas sholatnya.
ada syariat dari sisi tampilan. Ya. Ghazali juga mengatakan apa namanya yang organ di sini ada kiri, ada pernah lihat orang sholat agak kiri. Jadi ikhtiarnya seperti itu. Tapi sesungguhnya kita tentu mengikuti yang umum ya, yang umum. Karena kalau kita mengikuti begitu harus ada gurunya. Jadi nggak bisa kan, itu orang miring-miring itu miring-miring. Harus ada gurunya. Karena fisiknya dipegang, sebenarnya kan hati kita itu tidak dipegang fisiknya, tapi kita melalui hati. Di antara ikhtiar dan selalu hati ini adalah mengikuti setiap bacaan yang sedang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu sudah apa? Karena apa ini? Karena diikuti pun apa ya? Saking apalnya Al-Fatihah itu kita tidak pernah mikir, kita ikutin bacaannya. Kamu tahu sudah malam balik saja. Nah, ya ini salah satu upayanya adalah mengikuti, memahami apa yang kita baca. Kemudian masuk menjadi imam. Menjadi imam itu juga salah satu faktor ya, untuk menambah kekhusyuan juga. Karena imam jadi paksa harus konsentrasi. Pada konsentrasi salah kalau bisa ada kurang atau lebih atau bacaannya sama. Nah, jadi jadi imam tanggung jawab dan juga punya potensi untuk lebih khusyuk. Kalau kita bisa memaknai seluruh ayat-ayat yang kita baca itu seperti menikmati, ya. Dan itu ini adalah bahwa sholat itu adalah tadi ya, misalkan cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang hambanya itu berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui sholat, ya, melalui sholat. Dan posisi yang paling dekat antara kita dan Allah saat kita sedang sujud. Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajid. Posisi yang paling dekat antara hamba dengan Allah itu ketika sedang sujud. Ada di dalam sholat, maka kesempatan kita sholat ini kita betul-betul mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau usah berharap dilihat orang lain, mau yang lain, orang yang lain, orangnya banyak segini banyak, mau lihat satu-satu, pede amat merasa dilihat. Jadi nggak usah merasa dilihat orang sibuk masing-masing, ya. Terus kita harus biasakan apa namanya dipuji biasa saja, tidak dipuji biasa saja. Itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebutuhan kita sholat itu karena kita butuh sama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena kita sekedar menunaikan kewajiban, tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nggak khusyuk, maka kita akan mendapatkan manisnya iman. Ya. Jadi kita mendapatkan manisnya iman akan ada khusyuk. Ya. Khusyuk ruh sholat. Khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Kalau khusyuknya hilang, maka tidak ada ruhnya sholat kita. Jadi ya, itu mudah-mudahan kita semuanya bisa terus maksimal sholatnya untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar.
kasih dan semoga dari apa yang disampaikan bisa kita hikmah dalam ilmunya sehingga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Amin. Hadirin yang kita untuk kajian lagi yang bersama-sama baca hamdah dan doa yang berterus. Alhamdulillah ini subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.